diencerkan kembali menggunakan NaOH. Nah, terjadilah lalu difilter, Pak, untuk menghasilkan larutan viskos Ya, untuk terus menghilangkan bubble dan lain-lain. Lalu masuk ke departemen spinning untuk dibuat ke rayonnya yang direaksikan dengan H2SO4 dan zat aditif lainnya. dia kembali lagi ke bentuk semula, ya, Ya, fiber. dikefiberkan dengan Tapi rantai polimernya udah pendek, benar nggak? Tadi kan iya, Pak. dipotong sengaja degree of polymerization-nya, ya. Jadi rantai panjang banget selulosa menjadi rantai yang lebih pendek, gitu ya. Iya, Pak. Jadi supaya nanti dia bisa dijadiin fiber, ya, karena kayu berbeda dengan serat, ya. Kalau rantai panjang terlalu ini dia nggak bisa dipilin dan nggak bisa bentuk fiber. Jadi itu salah satu tujuannya. Gitu ya, Fahmi. Bagus, kamu ngerti berarti. Kamu berarti kerja beneran tuh. Kafenya. Oke, sip. Kamu sebetulnya udah belajar banyak polimer terus itu. Tapi ini yang disebut semi sintetik ya, Fahmi ya. Semi sintetik itu artinya dia awalnya adalah polimer alam, tapi dimodifikasi by degree of polymerization-nya menjadi polimer yang lebih pendek gitu supaya bisa dijadiin serat. Nah, jadilah nanti fiber, ya kan? Hasil akhirnya fiber ya yang disebut dengan Iya, Pak. rayon. Yap. Nah, ini memiliki sifat yang menarik karena selulosa sendiri pernah dengar ya teman-teman kalau pakai baju katun ya. Katun itu 100% selulosa. Nah, katun ini menarik. Katun ini dia daya serap terhadap keringatnya tinggi gitu ya. Kalau yang sintetik misalnya polyester. Polyester ini nggak mudah kusut, ya, tapi dia nggak nyerap keringat. Ya, teman-teman pernah nggak pakai baju yang kalau kita keringatan itu keringatnya jadi ada terus nggak keserap sama bajunya, jadi malah bau badannya gitu. Nah, kemudian kalau selulosa pakai baju yang katun, katun ini jadi agak mahal baju katun karena dia murni selulosa, dia nyerap tapi kejelekan katun ini dia gampang kusut gitu. Jadi rayon ini salah satu. Jadi dia punya sifat di antara. Jadi agak bagus dan kadang-kadang di blend ya antara katun dan rayon, rayon dan polyester, katun dan polyester untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Oke. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi polimer berdasarkan asal usulnya itu dibagi menjadi 3, natural polymer, synthetic polymer, dan semi sintetik. Yang semi sintetik baru diceritain Fahmi. Yang sintetik banyak ya, polyethylene, terus apalagi tadi polipropilin, ya, polyvinyl klorida, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nanti kita bisa lihat. Nah, ada juga dibagi menjadi based on structure-nya. Ada yang linear polymer, jadi linear polymer itu polimernya kayak mie, kebayang nggak polimer kayak mie? Ya, mie, ada yang pernah makan mie nggak? Kayak mie gitu ya, panjang gitu ya. Nanti kita lihat. Ada juga branch chain polymer. Branch chain polymer itu mie tapi dia dicabang. Mie dicabang dengan mie, kebayang kan? Gitu. Nah, yang berikutnya crosslink polymer. Crosslink polymer itu yang atasnya mie panjang, bawahnya mie panjang, terus dijembatani oleh mie yang berikutnya. Jadi bercabang jadinya. Ya, jadi bayangin pada polimer itu kayak mie aja, ya. Jadi rantai panjang dari monomer yang bentuknya kayak mie, di mana linear polimer itu dia nggak bercabang. Yang bercabang itu mie terus dicabang dengan mie. Sedangkan crosslink polimer adalah mie di atas, mie di bawah, dijembatani oleh mie di tengah, ya, supaya gampang membayangkannya. Nanti kita lihat. Oke. Tadi based on molecular forces-nya itu dibagi menjadi 4 atau 5 bahkan. Ini 4, tapi saya membaginya biasanya 5 ya. Ada elastomer, ada yang tahu elastomer yang punya apa itu elastomer gitu. Coba ada yang ini nggak punya ide?
What is elastomer about? Namanya juga elastomer. Ada yang tahu? Elastomer adalah polimer yang coba Kautsar Fadil kira-kiranya atau yang lain juga Yang ini boleh. mungkin Pak yang sifatnya elastis dan bisa dibentuk bermacam-macam itu. Mungkin seperti itu. Ya, contohnya apa nih? Contoh. Mungkin kayak karet atau latex gitu ya. Iya, iya, betul ya. Jadi karet yang tadi saya sudah sempat singgung juga. Contoh di kehidupan sehari-hari apa nih yang barang-barang yang elastis gitu ya, kurang lebih ya. Jadi barang elastis kita nggak menyadari bahwa itu polimer sebetulnya, tapi memiliki sifat elastis ya kurang lebih. Jadi gini, elastomer adalah polimer yang memiliki sifat elastis. Apakah elastis itu? Elastis adalah polimer apabila ditarik dia meregang, tapi kalau dilepaskan dia kembali ke bentuk apa? Bentuk semula. Bentuk semula. Iya, pintar. Jadi elastomer adalah jenis polimer yang memiliki sifat elastis atau sifat yang bisa ditarik, itu dia meregang, apabila dilepaskan itu kembali. Kalau ditarik dia meregang terus nggak kembali, itu bukan elastomer karena nggak elastis kan artinya. Tadi udah sebutin ban, terus apa lagi? Ada yang punya ide lagi contoh kehidupan sehari-hari? Ya, kalau kita membahas dari tabel ini aja nanti kita udah tahu banyak begitu. Apa lagi? Selain ban mobil misalnya, ban sepeda motor, terus apa lagi yang elastis? Ada yang tahu? Yang dipakai untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain? Ada yang selang ya? Ada nggak yang tahu selang elastis gitu ya? Baik dari karet atau dari silikon atau dari apa saja ya. Oke, kurang lebih gitu. Ada berikutnya, fiber. Ada yang punya ide nggak fiber? Yang barusan Fahmi. Coba definisikan. Fiber adalah jenis polimer yang khusus ini, memiliki sifat khusus, beda dengan elastomer. Fiber adalah jenis polimer yang apa, Fahmi? Kamu kan kerja di Indo Barat. Fiber jenis polimer yang bisa diapain? Apa ya Pak? Bisa dipilin dan bisa di spinning gitu ya, membentuk serat panjang begitu. Karena nggak semua jenis polimer bisa. Nah ini dikategorikan dalam fiber. Contohnya apa? Bahan baku selulosa itu bisa dibikin fiber. Ya fiber itu sifat, selulosa itu jenis polimernya. Ya nggak semua. Gitu. Yang berikutnya adalah termoplastik. Ada yang bisa tahu termoplastik adalah apa nih? Contohnya? Termoplastik adalah jenis polimer yang apabila diberi panas atau dipanaskan, dia meleleh dan bisa dibentuk ya melalui injeksi molding atau blow molding, dicetak ya kasarannya. Terus dipakailah atau membentuk botol. Contoh aja botol aqua. Ya. Itu dari PET biasanya, polyester triptalat, karena dia memiliki sifat transparan. Tapi termoplastik bukan hanya PET ya, polyethylene termasuk termoplastik, polipropilin termasuk termoplastik, PET yang jelas. Nah itu kalau dibuang oleh pemulung boleh bisa diambil nggak? Diambil pemulung nggak ini? Kalau dibuang itu bekas botol aqua itu? Diambil Pak. Diambil ya? Kenapa diambil? Kenapa diambil oleh pemulung? Ada yang tahu nggak? Kenapa diambil oleh pemulung? Mungkin Karena dapat dibentuk ulang, bisa, Pak.
Iya, jadi bisa dibentuk ulang. Jadi diambil oleh pemulung, disetorkan ke bandarnya, sama bandar dicacah-cacah menjadi second grade plastik, ya, menjadi biji plastik kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Karena kelas 1 itu dari pabrik Chandra asli, ya, itu virgin plastik. Itu dari ethylene langsung dibikin polyethylene. Kemudian masuklah ke industri injection molding, misalnya industri pembuatan botol aqua gitu ya. Terus dibikin botol, kita minum, botolnya kita buang ke sampah, diambil oleh pemulung, kemudian diambil oleh pemulung, disetorkan ke bandar, sama bandar dicacah-cacah, dijual lagi itu biji. Tapi bukan untuk botol aqua lagi, untuk gayung ya, untuk gayung, terus untuk ember. Karena menjadi second grade, dia nggak bisa lagi menyaingi ini. Karena dia bisa dicetak kembali, jadi dipulung, terus jadi biji plastik, terus dicetak lagi dalam bentuk lain. Jadi dan seterusnya, ya walaupun ada batasnya sih, biasanya nggak lebih dari 2 atau 3 kali. Ini disebut dengan termoplastik. Yang terakhir adalah thermosetting, ya. Termoset ini adalah jenis plastik yang apabila dipanaskan dia meleleh dan bisa dicetak. Kemudian setelah dicetak, dia membentuk cross linking yang tadi saya sebut, ya, ikat silang. Setelah ikat silang, dia dibuang, terus kemudian dia nggak bisa dipanaskan, nggak bisa dilelehkan lagi, karena ikat silangnya itu sangat kuat. Kalau dilelehkan perlu suhu tinggi. Kalau suhunya terlalu tinggi, yang terjadi bukan meleleh, tapi terdekomposisi. Jelas ya? Jadi bedanya termoplastik dan thermosetting, ya. Sementara 3 itu aja, itu. Nah, ini gimana tadi? Nah, oke. Masih kelihatan nggak ini? Masih kelihatan nggak PowerPoint-nya? Masih ya? Teman-teman masih kelihatan nggak? Kelihatan. Halo, halo. Jadi itu dan satu lagi sebetulnya pengklasifikasian berdasarkan cara dia dibuat, ya. Jadi polimer, khususnya polimer sintetik ya, cara dia dibuat itu ada 2. Nanti ada polimer adisi dan polimer kondensasi gitu. Di sini nggak ada. Ya, adisi nanti saya jelaskan adisi itu seperti apa dan kondensasi itu seperti apa. Polyethylene, polipropilin, ya, polyvinyl chloride yang monomernya memiliki ikatan rangkap 2 itu adalah polimer adisi. Yang tidak memiliki ikatan rangkap 2 itu biasanya kondensasi. Nanti saya jelaskan yang mana kondensasi dan mana adisi. Ya, tapi masih juga bisa diklasifikasikan menjadi yang kelima, itu berdasarkan repeating unitnya. Kalau repeating unitnya adalah ethylene semua disambung panjang menjadi polyethylene, itu disebut nanti ada homopolimer, atau yang polimer yang dibentuk oleh monomer yang berbeda. Jadi monomernya ethylene dan misalnya styrene dan butadiene, ya, menjadi polystyrene butadiene, rubber SBR. Pernah dengar ya SBR, styrene butadiene rubber, itu di mana polimernya 2 jenis monomer, ya, itu disebut dengan copolymer. Jadi copolymer itu adalah polimer yang dibentuk oleh monomer yang berbeda. Gitu. Jelas ya teman-teman? Ada pertanyaan sekarang? Nah, ini kita baru membahas satu tabel ini. Oke, nanti kita pelan-pelan kita lihat. Jadi ini introduction ini jadi penting. Jadi nanti kalau kita ngomong berikutnya, jadi bisa lebih cepat. Gitu. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan di sini? Izin bertanya, Pak. Oke, jadi masih kurang mengerti, Pak, kalau untuk yang perbedaan antara sintetik polimer sama semi sintetik polimer itu gimana, Pak? Oke, jadi sintetik polimer itu kayak kalian mereaksikan. Saya reaksikan A dan B membentuk A ya, reaktannya A, dan reaktan B, ya, dalam kasus copolymer misalnya polystyrene dan butadiene. Itu untuk karet ya, karet sintetik.
Styrene itu strukturnya nanti saya kasih tahu, butadiene, kebayang ya, butadiena itu alkena, styrene itu adalah ethylene yang ada benzenanya. Nah, saya reaksikan, terbentuklah reaksi polimerisasi ya, sintetik. Atau mungkin monomernya bukan 2, tapi tetap 1, misalnya ethylene. Ya, di Chandra Asri itu ethylene direaksikan secara berantai membentuk polyethylene, ya, disintesa gitu. Nah, bahan bakunya pun adalah sintetik, begitu. Jelas ya tadi ya. Sedangkan semi sintetik dalam kasus Indo-Barat atau South Pacific atau Indorama itu bahan bakunya dia adalah selulosa yang notabene itu adalah alam, dia sedikit modifikasi supaya bisa dibentuk fiber dan memiliki properties yang berbeda sama sekali dengan selulosa. Beda ya, beda. Jadi ini semi, makanya disebut semi sintetik. Sedangkan polimer alam itu sudah ada di alam dalam bentuk polimer, nggak diapa-apain lagi, ya, diekstrak aja terus dipakai, begitu kurang lebih. Jelas tadi? Jelas Pak, terima Oke. kasih. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, ini yang barusan kita bicarakan. Jadi ini cepat makanya karena kita udah jelaskan. Nah ini tadi natural itu misalnya alginat itu dari rumput laut jenis sargassum misalnya di Indonesia. Gelatin saya rasa teman-teman tahu asal usul gelatin ya dari hewan itu tulang di ekstrak. Kemudian kitosan juga teman-teman pernah dengar nggak kitosan? Jadi selain selulosa dan pati tadi ada sodium alginat dari rumput laut, gelatin dari tulang sapi atau tulang babi atau tulang ayam. Kitosan, ada yang dengar kitosan? Sering ya kayaknya dengar kitosan. Dari apa itu kitosan? Dari kitin, pernah dengar nggak kitin? Dari udang, ada pernah dengar dari kulit udang? Ya. Kulit udang itu permukaannya adalah kitin semua. Nah, di deasetilasi menjadi kitosan. Ya. Nanti ini kitosan, gelatin, kitosan ini strukturnya di bawah ini. Ini kitosan. Ya, kitosan mirip-mirip selulosa tapi ada NH2-nya ya. Nah, ini kitosan. Gitu. Gelatin ini ada di tengah, sedangkan alginat ada di atas. Nah, jadi kalian bisa lihat repeating unitnya apa, monomernya apa. Ini di kotak-kotak ini monomernya. Ya, jadi monomernya bisa satu model kitosan atau satu blok yang banyak begitu, ya. Atau juga monomernya ada beberapa ini ya, ada M, G, M dan seterusnya gitu, membentuk satu repeating unit gitu, ya, satu repeating unit. Nah, semisintetik yang tadi dijelasin oleh Fahmi, selulosa derivatif, tapi tidak melulu rayon ya, Fahmi ya. Pernah dengar CMC nggak? Karboksi metil selulose. Ada yang pernah dengar? CMC untuk apa? CMC? Buat ngentelin bahan, Pak. Iya, betul. Dia sebagai thickener ya, CMC, karboksi metil selulose, ya kan? Gitu. Ada juga selulosa nitrat. Ada yang pernah dengar selulosa nitrat? Ada pernah main fotografi nggak? Atau cat ya. Kalau fotografi selulosa asetat. Ini selulosa nitrat itu untuk cat. Ya, dijual dalam nitroselulose, tapi ini berbahaya ya. Sering gampang kebakar begitu. Tapi dijual untuk sebagai coating ya, nitroselulose. Jadi selulosa yang dinitrasi menjadi selulosa nitrat, selulosa yang diasetilasi membentuk selulosa asetat. Selulosa asetat bisa untuk membran, untuk coating juga, untuk film ya, kebanyakan untuk film Fuji yang dulu-dulu ya. Sekarang udah jarang karena orang udah pakai digital semua. Nah yang sintetik ini yang ini banyak ini, polyethylene, polypropylene dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah ini kita lanjut barusan kita ngomong semi sintetik yang tadi ditanyakan oleh siapa sama Teguh ya, sama Teddy ya. Ini Ted. Jadi semi sintetik selulosanya itu dari alam kemudian ditambahin sedikit gugus fungsi ya.
Ini dimetilasi, asetilasi pakai metil group, ya, membentuk karboksimetil selulosa. Jadi berubah. Kalau tadi selulosa di dalam air larut nggak? Ada yang tahu nggak? Selulosa dalam air larut nggak? Fahmi atau yang lain? Selulosa dalam air larut nggak? Ada yang tahu nggak kalau selulosa larut atau nggak? Enggak larut, Pak. Nggak larut. Siapa yang bilang nggak larut barusan? Teguh, Pak. Iko, ya, pinter ya. Nggak larut. Kebayang kalau selulosa larut, pohon larut ya. Batang tanaman larut. Nah, supaya dia larut, dia modifikasi strukturnya pakai monokloroacetic acid. Itu membentuk karboksimetil selulose. Membentuk karboksimetil selulose. Dan dia larut, ya. CMC larut nggak? CMC larut nggak dalam air sebagai pengental? Larut ya. Jadi selulose nggak larut, begitu menjadi CMC dia larut. Ya. Fungsinya untuk apa ya? Untuk pengental lah, untuk macam-macam ya, banyak banget CMC. Tapi intinya dia memiliki viskositas yang tinggi, gitu, dengan konsentrasi yang sedikit viskositas. Terus ada karboksinitrat yang tadi ya, karboksinitrat atau selulosa nitrat dan selulosa asetat. Ini contoh-contoh dari semi-sintetik. Nah, natural dan sintetik tadi sudah kita bicarakan di atas ya. Ini natural dan sintetik. Sintetik ini gambar yang di bawah. Ini ada botol plastik baik polietilen, polipropilin, ada polybutadiene, polystyrene dan seterusnya dan seterusnya. Ya, aplikasinya macam-macam. Yang kita kenal plastik yang ada di seputar kita ya, itu adalah sebagian besar adalah sintetik. Ya, termasuk sepatu, baju, kaos kaki ya, yang jenisnya polyester itu adalah sintetik. Ballpoint itu ininya dan seterusnya di seputar kita ini polimer semua sebetulnya. Oke, jadi kita ngerti nih perbedaan antara natural, sintetik dan semi sintetik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi. Jadi saya ulang-ulang dulu supaya kemudian kita jelas membedakan polimer dari yang kita kenal sehari-hari. Mana yang sintetik, mana yang semi, mana yang natural, begitu ya, yang dari alam. Oke ya, kita lanjut, aman. Oke, ini nggak perlu. Nah, ini termoplastik. Termoplastik kita bahas sedikit. Termoplastik tadi, termoplastik adalah jenis polimer. Jadi plastik belum tentu polimer, tapi plastik itu belum tentu polimer. Ya. Jadi plastik adalah satu jenis dari polimer, karena polimer itu nggak melulu plastik ya. Belum tentu dia plastik. Jadi kalau plastik udah pasti polimer. Polimer belum tentu plastik. Polimer belum tentu plastik, tapi kalau plastik dia pasti polimer. Nah, ini beberapa contoh dulu, ya. Beberapa contoh termoplastik. Contoh yang pertama misalnya ABS, akrylonitril butadiene styrene. Jadi campuran dari 3 monomer yang berbeda dipolimerisasi membentuk rantai panjang. Begitu. Pertanyaannya adalah, emang bisa 3 monomer dijadiin satu, begitu, atau 2 monomer dijadiin satu? Nanti di dalam klasifikasi tadi masih ingat nggak? Kalau monomernya sama disebut apa tadi? Ada yang tahu? Masih ingat nggak tadi? Monomernya sama disebut homopolimer. Kalau monomernya berbeda, 2 atau lebih disebut dengan Copolimer. Copolimer. Jadi gampang ya, homopolimer itu kalau repeating unitnya sama semua. Tapi kalau repeating unitnya nggak sama, 2 atau 3 atau lebih, itu disebut dengan copolimer. Nah, pertanyaan saya,
ABS ini Nirmala ini masuk homopolimer atau copolimer? Nirmala masih ada nggak? Iya Pak. ABS, akrilon itu butadiene styrene rubber itu homopolimer atau copolimer? Copolimer. Copolimer ya. Nah, kalau polyethylene? Homopolimer. Polyethylene adalah homopolimer. Kalau polipropilin? Polipropilin? Homopolimer. Homopolimer juga, pinter ya. Jadi kita tahu mana yang homopolimer, mana yang copolimer gitu. Jadi intinya sama ya. Kalau dia monomernya cuma satu, dia adalah homo. Kalau monomernya banyak, dia copolimer. Begitu aja. Mana tadi? Oke. Masih terlihat? Nah, ini tadi contoh yang polimer alam yang tadi DNA ini terdiri polibutadiene. Ini butadiene tapi ada metilnya sehingga disebutnya isoprin. Ya, repeating unitnya jumlahnya 10.000 ya. Jadi degree of polymerization-nya adalah 10.000. Ini adalah polimer alam ya, dari alam. Jadi dari pohon karet kita sadap, dapatlah biasanya ditambahin asam semut ya, formic acid ya, menggumpal. Jadilah natural rubber. Ini adalah struktur daripada natural rubber. Kemudian tadi kita bicara start, makanya kita pertanyaan dulu. Sekarang lebih mudah memahami, ini start, ini adalah amilosa dan amilopektin, ini salah, ini amilosa dan amilopektin membentuk rantai panjang, jadilah start yang kita kenal dengan aci yang kita pakai untuk cireng, dan seterusnya. Oke, nah ini polimer yang dapat dipilin ya, kemudian membentuk serat, ini serat. Sedang elastomer adalah polimer by alam atau sintetik ya. Kalau alam tadi adalah polyisoprin yang dari pohon karet itu elastomer, tapi tidak melulu dari pohon karet karena dia juga bisa disintesis kayak ABS tadi ya, acrylonitrile butadiene styrene itu adalah elastomer juga, dia elastis. Nah, silikon yang dipolimerisasi menjadi polisilikon, dia juga elastomer bisa natural tapi juga bisa sintetik. Oke, ini yang ikat silang. Ini yang membentuk termoplastik. Sehingga waktu dipanaskan kembali dia masih bisa bergerak begitu. Bisa dibayangkan dengan struktur di bawahnya. Termoset elastomer ini, termoset resin atau termoset polimer. Ini dia ada jembatan-jembatan. Jadi begitu di set atau dipanaskan, dia meleleh sekali aja, terus dia membentuk bentuk tertentu. Setelah bentuk tertentu, kemudian kalau dibuang, diambil oleh pemulung, dia bisa lagi, gitu. Nggak bisa lagi dipanaskan karena sudah mengeras, begitu. Ikatan silangnya sangat kuat. Nah, kalau mau memecah ikatan silangnya, suhunya mau nggak mau harus ditinggiin. Cuman masalahnya kalau terlalu tinggi-tinggi banget, dia mengalami dekomposisi ya. Bukannya meleleh, malah terdekomposisi begitu. Jadi nah, ini nanti kita jelaskan satu persatu. Yang minimal yang paling atas, termoplastik disintesis melalui proses polimerisasi adisi ya. Sedangkan termoset plastik kebanyakan diproses melalui proses polimerisasi kondensasi. Nanti saya jelaskan itu ya. Nah, beberapa sifatnya misalnya tensile strength-nya rendah, kalau termoset tensile strength-nya tinggi karena keras ya, ikat silang, sehingga
kalau ditarik kuat banget begitu dibandingkan dengan termoplastik. Kalau termoplastik kadang-kadang ditarik kayak plastik itu ya, gampang patah. Ya, nanti kita bahas lebih dalam ya sifat-sifatnya. Misalnya melting point-nya kalau termoplastik ya pasti rendah lah ya gitu, karena eminya itu nggak ada ikat silang, sedangkan termoset eminya itu berikat silang, jadi untuk melelehkan perlu suhu tinggi banget, ya. Makanya high melting point ya biasanya itu. Molecular weight-nya termoplastik lebih rendah dibandingkan thermosetting karena laki-laki ikat silang ya. Demikian. Saya rasa untuk hari ini pendahuluannya sampai di sini dulu, tapi saya mau diskusi dulu ya sebelum kita akhiri. Ini pendahuluan kita tentang polimer, karena habis ini lebih ke chemical synthesis, bagaimana membuat polimer, bagaimana proses polimerisasi ya, ditinjau dari sisi kimia, tapi juga ditinjau dari sisi teknologi atau teknik kimia, karena proses polimerisasi nanti ada emulsion polymerization ya, suspension polymerization dan seterusnya, itu lebih chemical engineering side. Tapi teori pembentukan polimernya mau nggak mau kita juga harus tahu ya apa yang disebut dengan polimerisasi adisi, polimerisasi kondensasi, bagaimana proses pembentukan polimer itu terjadi, itu penting ya. Kalau itu tahu, jadi kita ngerti polimer secara umum gitu. Jadi nanti mau kerja di Chandra Asri, mau kerja di mana tadi di Indo Barat, mau di misalnya di polyesternya apa namanya politama dan seterusnya, kita ngerti. Oke, sampai di sini saya mau diskusi aja. Masih kontak nggak ya? Masih kontak nggak nih? Halo? Saya masih connect nggak? Masih, Pak. Masih Pak. Oke, untuk hari ini agak capek juga ya kalau malam-malam itu ngomong. Saya juga dari pagi itu ngajar. Oke, silahkan kita diskusi aja. Nanti untuk reaksi polimerisasi minggu depan ya, proses pembentukan yang paling sederhana, mungkin paling sederhana adalah polietilen. Ada yang dapat beasiswa ini nggak, Chandra Asri nggak? Halo, Dani, dapat Dan? Halo, ada yang dapat beasiswa Chandra Asri? Halo, ada yang masih dengar nggak? Kalau buat beasiswa itu ada pengumumannya, Pak. Gimana? Karena suaramu agak kecil, Ratu. Maaf. Kalau beasiswa itu pengumumannya belum, Pak. Enggak, bukannya biasanya dari tingkat 2 beasiswa enggak ya? Baru kemarin Agustus, Pak. Oh, rekrutmennya baru kemarin. Iya. Tapi ada yang daftar di kelas ini, ada yang daftar nggak? Halo, dari kelas ini ada yang daftar nggak? Beasiswa Chandra Asri, Ikatan Dinas. Ratu Ada, daftar Pak. nggak, Ratu? Siapa? Khalid daftar. Daftar Pak, cuman nggak lanjut. Teman-teman yang lain Yang ada lanjut? Pak. Yang lanjut Yang lanjut siapa? Yang lanjut? ada Dani Pak, ada Rangga, terus ada Safira juga, ada Santi. Oke, yang di sini yang lanjut siapa? Boleh angkat tangan nggak? Oh ini ya, yang open, yang lanjut angkat tangan ini ya.
Safira, Santi, Halisa, kok perempuan semua nih yang lanjut? Ada yang lakinya? Lakinya ada nggak? Oh, Muhammad Rangga ya. Oke. Halisa, oh banyak juga ya. Ya. Jadi teman-teman yang mau kerja di Chandra Asri mau nggak mau harus ngerti ethylene, ya, propylene, butadiene, dari mana dia dibikin, dari nafta, di cracking, yang bentuk ethylene, propylene dan butadiene. Nah, habis itu dia polimerisasi. Dulunya hanya bikin itu dia Chandra Asri. Tapi kemudian kalau nggak salah dia beli Tripolita dulu bikin polimer, polyethylene, sekarang dibeli jadi satu perusahaan. Ya, jadi mau nggak mau teman-teman harus ngerti ini. Ya walaupun nanti kerjanya di mungkin di control room gitu ya, tapi paling tidak apa yang diproduksi itu bahan baku, proses reaksinya sampai produknya kita ngerti gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan banget ya. Untuk yang lain juga nggak apa-apa ya kalau mau lebih dalam tentang polimer, siapa tahu juga kerja tidak hanya di Chandra Asri, di beberapa perusahaan petrokimia yang membuat polimer ini jadi penting. Kalaupun nggak kerja di polimer juga nggak apa-apa. Pengetahuan polimer ini bukan hanya di petrokimia tapi juga di aplikasinya di banyak tempat juga. Oke, ada pertanyaan sebelum kita iniin? Ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya boleh, Khalid, silakan Khalid. Mau bertanya Pak, kalau misalnya untuk yang homopolimer sama copolimer itu tadi kan tadi bedanya apa gitu Pak untuk tahu menentukannya? Tadi seperti definisinya, jadi waktu kita jadi gini. Jadi kalau polyethylene kan homopolimer kan, benar nggak? Karena yang dibikin rantai itu single rantainya itu adalah ethylene. Tapi kalau tadi misalnya styrene dan butadiene ya, saya polimerisasi membentuk styrene butadiene begitu. Nah, jadi monomernya bukan 1, 2 ya. Jadi bukan pertanyaannya bukan bagaimana cara mengetahui itu homopolimer atau copolimer. Tapi karena dari sisi kita itu polimer itu dibentuk oleh 1 atau 2 atau lebih. Kalau dia dibentuk oleh satu jenis monomer yang sama itu disebut homopolimer ya. Kalau dibentuk oleh 2 atau lebih itu disebut copolimer. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus 2 atau 3 gitu. Ya, contohnya ya. Kita bicara polystyrene. Polystyrene itu sifatnya fleksibel ya. Makanya dia banyak dibikin untuk packaging dan seterusnya ya, yang kalau termasuk styrofoam ya, segala itu beberapa terdiri dari polystyrene. Tapi kadang-kadang kita butuh material yang memiliki sifat yang berbeda, sedang butadiene agak termoplastik ya, agak lentur. Jadi kita mau yang sifat styrene dan butadiene itu kita gabungkan ya, membentuk styrene butadiene rubber. Jadi rubber yang memiliki sifat lentur tapi sekaligus dia memiliki sifat-sifat punyanya styrene begitu. Ya. Kadang-kadang saya perlu sifat satu lagi, punya sifatnya misalnya acrylonitrile misalnya. Acrylonitrile butadiene styrene rubber, ABS misalnya. Ya. Jadi dia membentuk rubber atau elastomer yang memiliki sifat dari ketiga polimer itu tadi, gitu. Jadi pertanyaannya bukan dari mana kita tahu itu copolimer dan homopolimer, gitu. Tapi bisa juga sih pertanyaan begitu kalau misalnya kita lihat ini plastik ya, terbuat dari apa? Apakah ini homopolimer? Mungkin pertanyaanmu lebih begitu ya tadi ya. Apakah ini copolimer kan begitu? Oke, ada lagi kurang lebih gitu ya Khalid ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi nanti ini baru pendahuluan sekali, ini belum ada apa-apanya. Ini baru pengenalan tentang dasar-dasar istilah polimer, jenis-jenis polimer, asal-usul polimer, baru begitu aja. Ya.
Nah, cuman teman-teman karena kemarin nggak belajar organik, memang agak sedikit susah kita ngomong karena biasanya basisnya itu kimia organik dulu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sambil jalan kita bisa tanya jawab. Gitu. Ada lagi? Yang lain kita masih punya 10 menitan lah ya, 5-10 menit itu sebelum kita off gitu. Saya tahu juga teman-teman juga capek juga ya. Saya juga agak capek nih sampai sore tadi ngajar. Gimana? Ada pertanyaan lagi tentang introduction to polymer technology. Jadi baru pendahuluan. Selain Safira, oke, Safira, lanjut, silakan. Iya Pak, untuk pembelajaran teknologi polimer ini sebelum berlanjut ke tahap berikutnya gitu Pak, apa ada textbook yang disarankan Pak untuk pembelajaran polimer ini Pak? Karena tadi kata Bapak dasar dari pembelajaran polimer ini kan kimia organik ya Pak. Untuk supaya lebih paham gitu Pak di perkuliahan selanjutnya apa textbooknya Pak. Terima kasih. Oke. Nanti saya kasih aja ya. Saya kasih buku saya. Ini kita sederhanakan karena kalau langsung masuk ke buku polimer banyak sih. Kalian cari aja di Google tuh banyak yang gratisan juga. Tapi masalahnya kalau masuk ke sana langsung kita nggak ngerti banyak monomer yang dipakai itu semua senyawa organik problemnya. Bukan hanya organik, sebetulnya ada anorganik juga nanti. Tapi sebagian besar adalah organik. Nah, padahal kita tingkat 1 nggak dapat juga ya, tiba-tiba kimia fisik. Jadi jangan sampai ini kayak benda apa ya begitu. Ya kan kalau kalian saya tunjukin di sini pasti nggak ngerti itu di halaman pertama saya, Polymer Technology, Eko Adrianto, terus ada gambar begini. Untuk seorang yang ngerti polimer, saya langsung tahu ini jenis polimer apa. Kalau kalian pasti bingung nih ngapain ini gambar ini kan gitu. Ya, nanti saya kasih buku tentang kimia polimer ya.